Justru itu yang menarik kita untuk bahas hari ini, Zat. Karena kan kalau dirinci itu betul tidak ada masalah. Tetapi orang itu menjadikannya satu paket dan dikhususkan, dan tidak pernah ada contohnya dari Nabi. Orang-orang sering menyebuti yang tidak ada pernah contohnya dari Nabi itu sebagai bid'ah. Ini berarti secara umumnya begitu bisa dikatakan bid'ah itu, Zat. Ya, bid'ah dalam pengertian yang mana dulu, ya kan? Ternyata Kalau macam-macam. mereka yang anti ya mengatakan itu bid'ah. Oleh karena itu kalau pemerintah Saudi ya kebanyakan tuh menerbitkan buku Al-Azkar, ya buku tentang zikir, baik itu pagi atau petang, itu kalau baca tuh nggak boleh di apa namanya, susunannya harus dibolak-balik terus setiap hari. Kalau Anda baca susunannya kayak gitu terus berarti Anda bid'ah karena Anda ngarang-ngarang gitu. Nah, jadi kita Al-Azkar itu zikir-zikir, kalau kita kan orang Betawi, orang Jakarta itu udah bacaan sholat dari kecil sampai gini hari ya itu urutannya dari astagfirullah, kemudian Allahumma anta salam gitu kan semua udah urut itu. Nah buat mereka ngurutin begitu rutin terus umur hidup itu bid'ah. Jadi kalau kita zikir tuh harus diacak-acak gitu. Dari sono loncat ke sini, loncat ke sono, loncat ke sini gitu. Karena kan menurut mereka tidak ada ketentuan dari Nabi harus baca yang ini, terus yang itu, terus yang ini, terus yang itu. Nggak ada contohnya kan. Nah karena nggak ada contohnya, tapi kalau secara satu persatu kan ada. Berarti cara bacanya harus diacak-acak. Wajib diacak-acak. Kalau nggak diacak-acak jadi bid'ah gitu. Nah itu logikanya. Dosen-dosen kita orang Saudi tuh gitu. Saya tanya, Syekh itu kan semua riwayatnya sahih dari Rasulullah, kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh tuh ente bikin urutannya katanya. Tapi kalau ente acak-acak dari depan ke belakang itu nggak apa-apa katanya. Saya tanya emang Nabi tiap hari ngacak-ngacak? Ya nggak juga sih. Lah itu Nabi juga nggak kok nggak ngacak-ngacak gimana gitu kan? Wah harus diacak-acak gitu. Ya biduni tertib dia bilang gitu. Saya bilang mau tertib mau enggak kan nggak ada urusan. Yang penting kan kita baca daripada nggak sama sekali gitu kan. Dia mengatakan begini, kan zikirnya Nabi kan banyak banget, kenapa cuman itu doang gitu. Orang bisanya cuman itu doang gimana? Jadi masa harus yang lain yang semua terus diacak-acak gitu kan. Mana sempet gitu ngacak-ngacak, udah gitu kan berjamaah. Nanti kalau pimpinannya loncat halaman 20, pindah lagi halaman 3, pindah lagi halaman, wah nggak bisa ngikutin repot, gitu kan. Repot. Kalau kita tahlil udah apal itu kan, orang Betawi tahlilan tiap hari kan. Karena emang makan malamnya dari berkatnya itu kan biasanya. Itu kuncinya itu. Itu kuncinya. Dan berkat nggak akan keluar kalau tahlil belum selesai. Mana ada makan dulu baru tahlil, pulang itu. Baik, itu berarti dari satu sisi ya bisa saja disebut sebagai bid'ah begitu. Ya kalau mereka mengatakannya bid'ah gitu kan. Tapi kalau dibilang bid'ah maksudnya begini. Kalau dia bilang bid'ah itu maksudnya nggak boleh gitu loh. Padahal pengertian bid'ah itu bukan nggak boleh. Bid'ah itu kan pengertian adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tapi kemudian ada di zaman berikutnya. Ya kita tuh baca Quran 30 juz pakai mushaf itu kan bid'ah. Karena di zaman Nabi mana ada orang baca Quran 30 juz pegang mushaf. Orang mushafnya masih berantakan di zaman Nabi. Kecuali yang hafal-hafal, iya. Kalau yang enggak hafal, coba bayangin. Para sahabat itu kalau enggak hafal Quran, terus mau baca 30 juz gimana caranya? Tar dulu, ini halaman ini di mana? Di sono, ambil lagi di sono, ambil di sono kan belum ada mushaf 30 juz gitu kan. Nah, baru di zaman Abu Bakar disusun, itu pun hanya disimpan di rumahnya Abu Bakar dan beliau wafat disimpan di rumahnya Hafsah, di rumah Umar gitu kan. Nah yang dicetak banyak itu nanti sesudah para sahabat udah nggak ada. Di zaman Utsman pun masih baru dibenerin jenis rasemnya disesuaikan dengan qiraatnya. Artinya tidak semua orang punya mushaf di rumah di zaman Nabi itu gitu kan. Nah sekarang kalau kita punya mushaf harusnya itu bid'ah juga. Bakar-bakarin aja tuh mushaf itu kan bid'ah sebenarnya itu orang zaman sesat, Nabi. Ustaz yang punya mushaf. Lah iya orang sesat kan, Nabi tuh nggak punya mushaf 30 juz loh, Nabi nggak punya, para sahabat juga nggak punya, orang berantakan ada di kulit hewan, ada di di pelepah kurma, di tulang dan sebagainya. Jadi menyusun menjadi 30 juz jadi satu itu bid'ah banget itu sebenarnya gitu. Tapi kan tidak haram. Nah, itu. Makanya dengan cerdas Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Oh, nah, ini itu beda, kan ya jadi artinya gini, kalau ditanya tadi apakah praktek tahlilnya bid'ah, memang tegas hukum itu adalah bid'ah gitu kan. Dalam konteks tidak pernah dilakukan Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ininya pembatasannya ya. Okay. Nah,
Tapi kalau bagi yang mengatakan ada bid'ah itu ada dua, hasanah dan sayyi'ah, selesai mereka mengatakan ya ini bid'ah hasanah bagi kita, selesai Ya, gitu kan. bid'ah tapi hasanah begitu. Iya hasanah. Tapi yang jadi masalah begini, ini uniknya adalah kalangan yang mengatakan setiap bid'ah itu dolalah gitu ya, dan menolak konsep bid'ah hasanah. Mereka dalam hal ini dilematis sebenarnya. Karena rupanya dalam tradisi yang tadi kita sebut di Arab Saudi itu ada yang namanya Asya'ul Walidain. Ya itu sebenarnya tahlilan kalau di negeri kita atau kenduri kematian di negeri kita. Rupanya para ulama Saudi sendiri yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat terpecah. Oke. Jadi kalau Syekh Abdul Aziz bin Bas itu malah mengatakan Asya'ul Walidain itu boleh gitu. Tapi kalau Syekh Shalal Utsaimin dalam fatwanya malah mengatakan itu bid'ah gitu. Jadi artinya Kita nonton aja biar aja kita berdua gitu. Kita nonton aja. Betul. Jadi bagi kita misalnya yang berpendapat ada bid'ah hasanah selesai nggak ada masalah. Tapi bagi yang mengatakan setiap bid'ah sesat, nah itu tadi mereka juga cekcok satu sama Ternyata lain. beda-beda juga begitu.